Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Ornithoptera. Saya Arif Budianto, kapten di tim keluarga ini. Jadi ceritanya gini, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama istri. Ada loh sekarang MPASI itu dari sup dan mie gitu ya. Mie dengan berbagai macam lah, intinya mie kesehatan lah. Yo nggak apa-apa gitu ya. Emang terus juga ada yang bilang bosan dengan nasi, maka cobalah mie ini gitu. Iklannya seperti itu. Nah, sekarang saya mau cerita bahwa di masyarakat kita berkembang sebuah anekdot. Kalau nggak makan nasi kayak belum makan. Ini sebenarnya sebuah budaya yang kalau kata Malcolm Gladwell itu merupakan sebuah kunci dari keberlangsungan hidup yang sehat maupun longevity atau kehidupan yang panjang. Kalau Malcolm Gladwell itu di buku Outlier menjelaskan tentang Roseto di Pennsylvania, USA, bahwa budaya itu memberikan dampak yang sangat besar karena mereka mengkonsumsi pasta, di mana pasta itu menggunakan minyak zaitun. Nah, itu yang karena mereka rata-rata adalah orang-orang berasal dari Italian Americana. Jadi mereka orang-orang yang pada tahun 19-an ya, abad ke-19 awal itu mereka adalah bermigrasi dari Italia, dari Polandia, dari negara-negara Balkan, dari negara-negara Eropa dan yang lain-lainnya pindah ke Amerika untuk mendapatkan American Dream. Nah, di situ mereka membawa sebuah budaya minyak zaitun. Jadi mereka pada usia 65 tahun mereka tidak mengalami gangguan jantung. Ini contohnya begitu. Nah, kalau kita, masyarakat kita ini, bahkan kemarin kabar yang saya terima terakhir, untuk konsumsi gula itu amat sangat banyak. Ya, amat sangat banyak. Dan kasus hemodialisa, gagal ginjal, kemudian diabetes itu banyak banget gitu. Baik di riset kesehatan dasar maupun yang biasanya. Maksud saya begini, kita masyarakat kita yang meyakini atau kalau nggak makan nasi kayak nggak makan, itu kan kayak budaya yang secara tidak langsung kita tanamkan pada diri kita sendiri, yang tidak sengaja ditanamkan oleh orang tua kita, yang tidak sengaja juga akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, ini yang bahaya gitu. Sehingga kalau bosan makan nasi, produk industri bukan raw food lagi, tapi udah processed food, over processed bahkan, yang sudah diproses demikian rupa, jadi mie, jadi sup, jadi kemasan-kemasan, belum nanti ada kemasan styrofoam, ada environmental hormone yang mikroplastik dan seterusnya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi mau tidak mau kita harus membentuk budaya yang baru dalam keluarga kita. Nah, kalau saya nih di keluarga Ornithoptera itu kami memvariasikan proteinnya, misalnya ini kami ganti dengan chickpea atau kacang garbanzo, atau karbonya kami ganti dengan ketan. Nah, karbo itu banyak loh. Mosok MPASI bosan makan mie terus bosan makan nasi makannya mie. Mie-nya mie seperti itu, ya. Kan bisa misalnya mau mie pun ya, mie spaghetti atau oat atau gandum atau misalnya ubi ya, paling gampang tuh ubi, singkong ya, muntul kalau bahasa sini. Terus kemudian ketan ya, kemudian jagung, kan banyak MPASI-nya itu. Jadi tidak melulu harus nasi gitu. Belum lagi kentang juga ya. Kentang dikukus kan juga enak dan anak-anak doyan. Baby led weaning, bahkan gini, nggak harus telur. Misalnya diganti dengan alpukat, itu kan sama rasanya. Kalau misalnya bikin sandwich itu ya, di antara roti teman-teman masukkan telur atau teman-teman masukkan alpukat, itu rasanya sama. Harganya juga mirip-mirip. Telur sekilo sekarang 30.000, kalau 32 ya bahkan. Kalau si ini alpukat 35, hampir sama gitu. Tapi itu lebih sehat, banyak unsaturated fatnya kalau di alpukat. Itu contoh ya, jadi kita memvariasikan. Minumannya pun juga kita variasikan. Kalau ini saya pakai kombucha. Ini dari wedang uwuh, kemudian difermentasikan dengan jamur scubi seperti ini. Nah, itu jamur scubi. Jadi kayak gini. Ini pakainya saya bukan gula biasa ya, tapi gula aren. Kalau pakai gula aren itu gelembungnya lebih banyak nih. Gelembungnya lebih banyak kan, teman-teman bisa lihat toh.
gelembungnya lebih banyak, lebih seger gitu loh. Tapi kalau saya itu pakai gula rafinasi itu nggak keluar ini, gelembung-gelembung ini nggak keluar. Kalau pakai gula rafinasi, gula yang dimurnikan, mending pakai gula yang biasa itu juga ada tapi sedikit. Nah ini berarti kita harus berhati-hati, sebab memang ya gula rafinasi sebenarnya tidak digunakan untuk konsumsi harian. Kok bisa muncul lah, itu kesalahan dalam distribusi. Harusnya gula rafinasi itu hanya digunakan industri makanan, bukan untuk keperluan rumah tangga. Harusnya begitu. Gula yang dimurnikan itu, dan itu memiliki indeks glikemik lebih tinggi. Dan kalau saya baca di isofarmakoterapi ya, tulisan dosen saya, itu memberikan kontribusi besar pada kenaikan nilai HbA1c. Jadi A1C atau komponen gula darah yang tidak hilang dalam 3 bulan ke depan. Jadi bukan seperti gula darah sewaktu gula darah puasa, bukan, tapi ini kan diberi ikatan dengan hemoglobin yang ada dalam darah selama 3 tahun. Ini parameter. Berarti kalau kita mengkonsumsi gulanya itu bagus atau tidak, itu dilihat dari ini, dari parameter HbA1c. Lah kalau kayak gini kan enak ya. Ini ketan mangga sebenarnya. Ketan mangga sebagai makanan pokok ya, ini makan siang saya misalnya gitu, atau mau buat sarapan saya, atau buat makan malam saya. Ada sambal terasi, ini terasinya dari Bangka, ada kacang-kacangan, ada wortel, ada mangga gitu. Ini tuh memberikan variasi karbohidrat agar anak-anak kita itu menjadi masyarakat Indonesia itu, atau negeri kita ini negeri yang kaya, negeri yang sangat banyak sekali makanan, dan bisa meningkatkan ketahanan pangan dari situ ya. Kapan hari itu kan waktu krisis moneter ya, kita punya CN235 pesawat terbang dari Profesor Dr. Habibie ditukarkan dengan beras dari Thailand dan beras dari Vietnam. Padahal kan nggak harus makan beras gitu loh. Budaya ini yang harus kita rubah agar kita tidak melulu menggunakan nasi. Dan dimulai dari keluarga. Keluarga harus memberi contoh. Banyak penelitian-penelitian tentang betapa bagusnya ketika kita memvariasikan karbohidrat. Begitu, selamat belajar, selamat kalau kata Mas Agung, selamat menikmati indahnya perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.